big thing, just show her a little. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Kami izin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu, toko soto ini sudah berdiri dari kapan ya? Dari 2012 juga udah berdiri. Ya udah buka tahun 2012. Berarti kayak dari punya orang tua. Ya dari orang tua juga. Terus kenapa pilih usaha soto ini? Kenapa enggak yang lain gitu? Karena ya dari resep juga dari orang tua yang dulunya orang tua yang ngejalanin. Jadi diteruskan Ya ke diteruskan. yang mengajari resep soto awalnya itu siapa? Dari orang tua. Iya. Terus tenaga kerja ini di sini jumlahnya ada berapa? Ada di sini baru ada 2 orang. 2 orang. Ya, cuma ada 2 orang. Kemudian cara merekrut tenaga kerjanya itu seperti apa? Ya nggak terlalu ribet sih. Jadi yang penting itu disiplin, jujur, sama rajin buat bekerja. Misalkan harus laki-laki atau perempuan? Harus Bebas. ya laki-laki sih, jarang Laki-laki. perempuan, nggak pernah. Berarti kriteria khusus saat memilih tenaga kerja ada nggak? Ya itu yang tadi. Ya yang penting kerjanya Disiplin, keras, gitu ya. disiplin, jujur. Jam kerjanya rata-rata itu bukanya setiap hari dari jam berapa sampai jam? Kalau buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus tugas utama tenaga kerja di usaha ini apa? Apakah mereka hanya bertugas untuk membantu memasak aja, melayani pelanggan, atau juga melakukan tugas lain misalnya kayak bersih-bersih? Ya tugasnya ya banyak sih. Kalau pagi itu memasak, ya kalau siang kayak melayani pelanggan, ya mempertanyakan apa pesanannya, sama ya kalau misalkan kotor bersih-bersih juga, semua dikerjain. Semua dikerjain. Ya. Baik. Apa aja bahan baku utamanya digunakan? Bahan bakunya itu ada banyak sih, kayak rempah-rempah, kayak bumbu-bumbu tradisional itu. Biasanya dari mana mendapatkan bahan-bahan tersebut? Dari pasar. Dari pasar tradisional, grosir atau pemasak tertentu? Pasar tradisional. Seberapa sering membeli bahan baku harian, mingguan, atau sesuai kebutuhan? Kalau bahan baku itu bikin bumbu itu kadang sebulan sekali. Ya, Pernah menghadapi masalah dengan kualitas bahan baku? nggak pernah sih, nggak akan. Berapa besar biaya yang dihabiskan untuk bahan baku per hari atau per bulan? Kalau per bulan itu beli itu bahan baku bumbu kurang lebih dari 500 sampai 700. Apakah menggunakan bahan-bahan alternatif saat harga bahan baku utama naik? Nggak pernah. Apakah pernah mencoba bahan baku baru untuk meningkatkan cita rasa soto? Bahan apa? Bahan baku baru untuk meningkatkan cita rasa soto. Nggak pernah sih. Ya. Bagaimana mengelola stok bahan baku agar tidak terbuang sia-sia? Ya nggak pernah terbuang sia-sia sih, soalnya kan udah bikin stoknya itu udah pas, karena udah diperhitungkan kapan habisnya. Tadi kan yang di pasar itu belinya dari pasar tradisional ya? Ya. Nah itu ada toko langganannya atau ya udah beli di mana aja? Udah ada langganannya. Langganan. Ya, dari beli di situ udah lama sih.
Untuk pertanyaan pertama, berapa sih besar modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Kalau modal awal usaha ini waktu itu sama beli rukonya gitu ya, Ya, ya sekitar sampai 800 hingga 900 juta. Gitu, ya. Untuk pertanyaan kedua, apa pernah mengalami kekurangan modal? Kalau kekurangan modal itu nggak pernah sih, soalnya kan kita punya ada tabungannya gitu. Oh, berarti ada dana daruratnya Iya. ya. Untuk pertanyaan ketiga, dari mana sih kakaknya mendapatkan modal awal? Kalau modal awal itu dari tabungan sih, awalnya itu nabung. Untuk pertanyaan keempat, apakah kakaknya memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi? Kalau itu emang dipisah, gimana kita mendapatkan ngebalikin modal awal, untuk ngebalikin modal kita beli bahan-bahan bakunya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah kakaknya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara rutin? Dicatat itu, catatnya per minggu sih. Apakah kakaknya berencana untuk memperluas usaha ini? Misalnya kayak buka cabang baru. Kalau buka cabang itu memang ada sih, cuman ya lagi proses gitu. Iya. Baik, dilanjut. Apakah kakaknya menggunakan media sosial atau platform digital untuk memasarkan usaha ini? Jika iya, bagaimana cara mengelolanya? Kalau media sosial itu nggak pernah pakai. Kita tradisional dari dulu. Baik, apakah kakaknya menawarkan promosi atau diskon tertentu untuk menarik pelanggan? Jika iya, seperti apa strategi promosinya? Kalau diskon enggak juga, itu sama. Yang ketiga, apakah lokasi jualan memengaruhi jumlah pelanggan? Bagaimana Anda memilih lokasi berjualan? Bentar, gimana tadi pertanyaannya? Apakah lokasi jualan memengaruhi jumlah pelanggan? Bagaimana Anda memilih lokasi berjualan? Kalau lokasinya itu mencari yang strategis, dimana dengan keadaan lingkungannya yang ramai buat menarik pelanggan. Keempat, apakah kakaknya melayani pesanan dalam jumlah besar seperti catering atau acara? Kalau misalkan ada yang meminta untuk acara itu kita terima-terima aja, tergantung berapa banyak porsinya juga itu. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi persaingan dengan perdagangan soto lain? Ya kalau untuk persaingan itu gimana kita cara melayanin customernya dengan cara yang baik, untuk meningkatkan resepnya itu ya dengan hati-hati membuat sotonya. Baik, yang terakhir, apakah ada rencana untuk memperluas usaha atau meningkatkan strategi pemasaran di masa depan? Kalau untuk memperluas rencana Untuk memperluas usaha usaha ya, kalau untuk memperluas usaha itu ya emang ada sih rencana, cuman ya lagi proses juga itu. Terima kasih ya kak Ya, untuk sama-sama. wawancara hari ini. Udah.